Baik, kami dari PSA Group C akan mempresentasikan weekly report tugas besar kami. Anggota kelompoknya yaitu Hilbrand Briantoro 136-19007, Salman Rayhan Sinulinga 136-19053, Lutfi Ahmad Kamaludin 136-19058, Muhammad Rizky Algani 136-19065, Prima Risha 136-19067. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang business description dari perusahaan kami. Nama perusahaan kami yaitu Kargo Asia Charter. Kargo Asia Charter adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam negeri di Indonesia. Kargo Asia Charter berkomitmen memberikan layanan dengan tarif kargo murah dan cepat yang berfokus pada moda kargo darat dan kargo udara. Selanjutnya, makna logo perusahaan Kargo Asia Charter yaitu warna biru pada kata kargo menandakan bahwa kargo dikirim melalui jalur udara atau langit. Warna kuning pada kata Asia identik dengan kata benua kuning, di mana perusahaan ini didirikan di Asia. Warna hijau pada kata charter melambangkan hubungan baik atau jalur penghubung antara konsumen dan produsen. Sedangkan gambar box coklat di belakang menggambarkan fokus perusahaan di bidang kargo. Selanjutnya adalah company services atau layanan yang akan diberikan perusahaan kami, terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah air and land freight, yakni memberikan jasa distribusi kargo melalui jalur udara dan darat. Yang kedua adalah freight forwarding, yakni pelaksanaan kegiatan manajemen pengiriman dan penerimaan kargo melalui angkutan udara dan darat. Yang ketiga adalah warehouse operation, yakni penyediaan fasilitas dan operasi manajemen gudang untuk aktivitas distribusi dan penyimpanan kargo. Next. Kemudian adalah marketing plan dan strategi. Berikut adalah air freight business mapping yang kami rencanakan. Alurnya sebagai berikut. Pengirim akan mengirimkan kargo atau barangnya melalui kurir, yang kemudian kurir akan mengirimkan barang tersebut ke gudang. Di gudang tersebut akan dilakukan sortasi dan juga loading atau muat ke dalam pesawat. Pesawat kemudian akan mengirimkan kargo dari bandara asal ke bandara tujuan, yang kemudian akan dibongkar di gudang untuk melakukan sortasi terakhir dan dikirimkan oleh kurir ke konsumen. Jasa yang kami tawarkan adalah kami menawarkan jasa pengiriman dari shipper ke konsumen dalam satu sistem, sehingga pengiriman akan menjadi lebih seamless atau mulus. Selain itu, kami juga menyediakan jasa gudang atau warehouse kepada pihak ekspedisi lain yang membutuhkan tersebut dan juga jasa air cargo untuk ekspedisi lain. Next. Berikut adalah pie chart dari lalu lintas kargo yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dapat lihat bahwa terjadi pertumbuhan baik loading maupun unloading kargo internasional dan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Ini menjadi fokus kami, perusahaan kami untuk 5 tahun ke depan adalah di market domestik, dan dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup besar di market domestik yang kami harap kami akan menjadi pemain di dalam market tersebut. Next. Berikutnya adalah market growth pada Bandara Soekarno-Hatta (JGK) dalam 10 tahun kebelakangan, di mana dapat kita lihat pada diagram di bawah pada market growth loading dan unloading untuk bagian domestik mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Begitu juga pada internasional. Namun pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Hingga tahun 2021 juga mengalami penurunan untuk unloading. Namun untuk bagian loading itu mengalami kenaikan. Dan juga dapat kita lihat di market growth diagram paling kanan atas itu digabung antara loading dengan unloading secara total mengalami tren kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2018 baik domestik maupun internasional. Namun dari tahun 2018 hingga tahun 2021 untuk internasional dan juga domestik, untuk internasional mengalami penurunan. Namun untuk domestik dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan. Bila kita lihat pada 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021, market growth yang dialami oleh domestik mengalami tren bagus, yaitu kenaikan. Namun untuk internasional mengalami tren penurunan.
Next slide. Berikutnya adalah market share. Data ini saya dapatkan dari report yang ada di internet. Pie chart pertama, jumlah barang dimuat pada bandara utama untuk penerbangan domestik tahun 2020 dalam satuan ton. Dapat dilihat bahwa Bandara Soekarno-Hatta lah yang berwarna biru tua, yang paling menguasai kargo domestik. Di mana bila kita lihat di diagram bawah, dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan. Namun, sekali lagi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Yang sebelah kanan pie chart-nya adalah jumlah barang dimuat pada bandara utama untuk penerbangan internasional tahun 2020 dalam satuan ton. Bandara Soekarno-Hatta lah yang lagi-lagi menguasai pasar. Bila dilihat pada diagram di bawah, dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2018 mengalami penurunan. Begitu juga sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Next slide. Potensial kargo market in Indonesia. Untuk impor dan ekspor Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2020 dalam satuan USD billion. Untuk bagian ekspor di Indonesia, tren tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami stagnan. Namun, untuk tren untuk bagian impor dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan. Namun, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Berikutnya adalah e-commerce market revenue in Indonesia tahun 2020, tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam satuan USD billion. Dapat kita lihat tren dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan, di mana dari 8,66 USD billion menjadi 53,8. Hal ini menunjukkan pasar e-commerce market di Indonesia sangatlah baik. Berikutnya, market summary. Diperkirakan tahun 2022 hingga tahun 2027, market akan meningkat sebesar 9%, di mana Indonesia sendiri mempunyai 5 pemain besar, yaitu PT Samudra, PT Siba Surya, PT Bandagara Raksa, Java Logistik, dan DSL. Next slide. Berikutnya adalah potensial cargo market secara global, di mana kita bisa melihat pada grafik di bawah air cargo market size dari tahun 2022 hingga tahun 2028 USD billion diperkirakan akan meningkat dari 82,57 USD billion menjadi 111,81 USD billion. Tren ini menunjukkan tanda yang positif untuk pasar market global. Next slide. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas bisnis model Kanvas. Untuk segmen customer yang kami tuju yaitu adalah public corporate, organisasi pemerintahan, organisasi non-profit, business customer, dan juga personal customer yang membutuhkan layanan business to business. Selanjutnya, channel yang kami sediakan untuk menggapai customer kami itu melalui tender proses. Kami juga menyediakan platform dari web di internet dan juga sistem sales call. Customer relationship yang kami ingin jalin dengan customer kami yaitu adalah long term contract, hubungan transaksional. Kami juga akan menyediakan diskon program dan juga roadshow program untuk memperkenalkan bisnis kami. Value proposition yang kami sediakan adalah strategi place for warehousing, speed shipping untuk pengiriman yang cepat dan aman, IT integration melalui sistem kami, dan juga strategic man hub. Dari proses tersebut, kami berharap mendapat revenue dari kontrak fee untuk warehouse, untuk sewa warehouse dan kargo, dan juga handling fee dari kargo. Key resource yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini adalah budget berupa modal dan juga staff. Lalu kami juga membutuhkan warehouse, peralatan logistik, dan juga peralatan warehouse, termasuk juga kendaraan darat untuk sistem logistik kami. Baru cargo aircraft dan juga IT system untuk web. Dan key activities yang akan kami lakukan yaitu cargo activity atau freight forwarding juga untuk di darat dan di laut untuk kebutuhan business to business. Juga sewa warehouse untuk bisnis yang lain gitu. Key partner yang ingin kami jalin hubungan yaitu adalah e-commerce seller,
fundraiser bank untuk proses meminjam budget, warehouse owner untuk sewa tempat warehouse, Departemen Tenaga Kerja dari pemerintah untuk memastikan bahwa staf kami ini bekerja sesuai dengan standar yang diinginkan pemerintah, baru airport, dan juga packing material manufacturing untuk kebutuhan kargo dan warehouse kami. Dari hal tersebut, kami bisa merincikan ada cost structure, yaitu fixed cost untuk gaji pegawai, staff fee, asuransi, biaya sewa warehouse, IT system, biaya parking dari pesawat di bandara, dan juga biaya operasional dari pesawat dan kegiatan kargo serta warehouse kami. Untuk variable cost itu berupa outsourcing untuk pegawai, aircraft maintenance fee, serta other cost dari kegiatan kargo dan warehouse kami. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami, Kargo Asia Charter. Terima kasih.